Check this out. Di pagi harinya, Fang Yi terbangun dan berbicara, rencana yang dimulai di pagi hari, sampai seluruh tubuh terselimuti cahaya matahari, bangun pagi itu jauh lebih menguntungkan untuk kultivasiku. Lalu, Fang Yi pun berkultivasi dengan menggunakan Golden Sun Breathing Technique. Fang Yi membuka matanya dan terlihat energi kapak yang sebelumnya ia buat, namun Fang Yi pun berpikir, setelah melangkah ke Ghost Axe Realm, saat aku mengaktifkan Golden Sun Breathing Technique, aku bisa merasakan napas dari teknik itu seperti benang halus yang mengelilingi Divine Axe. Secepat ini aku merasa akan menembus level lagi. Lalu, Fang Yi menutup matanya dan mengambil energi kapak. Lalu, Fang Yi menebas keseluruhan arah karena berhasil menerobos ke tingkat selanjutnya dan kepalanya jelas terasa jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Dan kultivasi itu seperti menebang kayu, tidak ada hal lain selain menerjang seperti ombak yang tidak bisa terhentikan. Lalu, Fang Yi menyiapkan satu serangan yang begitu dahsyat dan ledakan energi pun terjadi yang mengakibatkan sistem muncul yang menginformasikan, kau telah naik ke Ghost Axe Realm bintang 2. Dari sorot mata Fang Yi memancarkan energi yang kuat yang baru saja ia dapatkan. Selain itu, tubuh fisik dari Fang Yi terasa lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja, meskipun peningkatannya cepat, itu juga karena sisa kekuatan yang terkumpul saat menembus bintang 1 sebelumnya belum sepenuhnya habis. Setelah ini, ia harus melangkah perlahan dan memantapkan diri untuk naik level, tapi menurut Fang Yi, fenomena yang terjadi saat ia berlatih itu terlalu mencolok. Dan ia harus cari tempat yang lebih tenang. Sin berpindah ke kantor asosiasi yang terdapat orang yang lagi bersantai, lalu orang tersebut melihat ke HP-nya karena terdeteksi adanya fluktuasi energi matahari. Dan ia mengaitkan fenomena yang terjadi adalah sosok yang sama. Lalu, Sin pun berpindah ke Fang Yi yang ada di sebuah tempat yang terdapat sungai mengalir dan tiba-tiba notifikasi menginformasikan, apakah ingin menggunakan poin penulisan untuk menanamkan elemen matahari ke pusat objek ini? Fang Yi pun mengiyakan permintaan sistem dan tiba-tiba terjadi frekuensi energi yang kuat keluar dari padang Fang Yi yang baru saja ia beli sebelumnya dan ia pun teringat pada masa sebelum reinkarnasi, sebelumnya aku pernah mencoba menggunakan figurin sebagai senjata. Meskipun berhasil ditulis, sepertinya benda itu tak sanggup menahan kekuatan elemen matahari. Sepertinya tidak semua alat bisa dijadikan senjata andalan, dan terlihat Fang Yi mendapatkan tekanan yang begitu kuat sehingga kekuatan Fang Yi terserap oleh pedangnya karena kali ini ia bisa merasakannya. Pedang ini punya asal yang sama dengan kekuatan dalam tubuhnya, sangat cocok satu sama lain. Dan sistem pun menginformasikan penulisan berhasil, lalu Fang Yi pun senang karena senjatanya bagus dan ia ingin menguji seberapa kuat senjatanya, dan ia pun mulai dari tebasan yang berbentuk X. Namun, ia kaget dikarenakan pedang miliknya memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Fang Yi tidak tinggal diam, ia menebasnya ke arah depan yang mengakibatkan air di sungai seperti ombak yang menghantam bebatuan, hampir saja Fang Yi menghabiskan seluruh gunung di tempat itu dikarenakan kekuatan yang terpencarkan oleh pedangnya. Dan terlihat sungai yang sebelumnya segar sekarang menjadi pemandian air panas. Namun, Fang Yi tersenyum dan berlalu pergi karena suaranya terlalu mencolok saat ia lepaskan serangan, dan asapnya juga tebal, kemungkinan besar sudah menarik banyak perhatian orang. Beberapa saat kemudian, wanita berjubah datang sambil berlarian menuju ke titik kejadian, dan kita diperkenalkan namanya adalah Su Qingying, dan ia pun berbicara, aku cuma pergi sebentar beli teh susu pakai kupon, dan lagi-lagi cuma selisih sedikit, ini pasti karena nasib buruk. Saat sampai titik kejadian, ia kaget karena ada pemandian air panas di dalam hutan yang sepi, dan ia bertanya-tanya, patung Buddha ini, sebenarnya membawa apa sih? Bagaimana aku bisa klaim garansi untuk ini? Di mana aku bisa mengembalikannya ke bentuk semula? Lalu Su Qingying menangis karena ia pasti akan dimarahi lagi oleh tim penanganan. Sejak orang ini muncul, sama sekali tidak ada hal baik terjadi. Namun, ia menyadari bahwa terdapat bekas serangan yang ada di tanah, lalu Su Qingying teringat karena tadi malam dia masih Ghost Axe Realm bintang 1, sekarang sudah bintang 2. Bukan hanya itu, auranya juga diselimuti kekuatan yang sangat kuat. Itu spiritual weapon. Jika kalian bertanya-tanya apa itu spiritual weapon adalah seperti namanya, adalah senjata yang ditanamkan atribut di dalamnya,
membuat senjata biasa memiliki kekuatan luar biasa. Su Qingying menyadari bahwa jumlah spiritual weapon sangat langka, bahkan di asosiasi hanya ada 2 buah. Belum lagi teknologi spiritual energy core masih belum sempurna, pengembangan masih terbatas, belum bisa dilepas secara umum. Bagaimana dia bisa memilikinya? Lalu Su Qingying berpikir dengan keras, namun ia tidak ingin mengambil pusing, mungkin saja salah lihat. Lebih baik bersihkan kekacauan ini dulu, mulai dari mendinginkan aliran sungai. Xin pun berpindah ke Fang Yi yang sedang menelusuri hutan. Saat Fang Yi berjalan, ia memikirkan pedangnya, sekarang senjatanya sudah memiliki elemen matahari, tapi sistem belum memberitahu. Apakah hanya bisa punya satu elemen saja? Soalnya, sebelumnya sistem bilang aku bisa menulis berbagai macam teknik. Kalau begitu, setelah aku mendapatkan elemen lain, apakah aku bisa menanamkannya juga ke dalam senjata ini, dan menumpuk elemen? Namun saat Fang Yi melihat HP-nya, ia mendapatkan pesan dari seseorang yang tidak dikenalnya, "Halo, apa kau juga seorang pionir? Maaf, aku melihat riwayat pencarianmu dan melihat kau sangat tertarik dengan fenomena langit dan bumi belakangan ini. Kau juga menyimpan laman daftar realem. Aku punya beberapa teman, mereka juga pionir. Kami sering berkumpul dan juga sedang mencari pionir lain." Namun Fang Yi lupa untuk mengatur privasi miliknya. Lalu Fang Yi mendapatkan pesan lagi, "Kami bertiga, sejak dunia berubah, langsung berkumpul dan saling bertukar informasi. Dalam situasi seperti sekarang, hanya yang mengalami yang akan mengerti. Kami pun sebenarnya hanya mencoba mencari di internet, barangkali bisa menemukan senior yang lebih berpengalaman." Fang Yi pun membalas, "Aku juga masih pemula." Orang itu memberikan pesan lagi, "Wah, kalau begitu kebetulan sekali. Menurutmu, bagaimana proses kultivasi sejauh ini? Sekadar menembus Ghost Axe Realm saja sudah sulit, apalagi meningkatkan level, itu jauh lebih berat. Tapi tidak perlu terlalu khawatir, sekarang sudah ada kabar baik, bahkan teknik dari negara kita bisa digunakan untuk menembus Ghost Axe Realm, jadi setidaknya masih ada sedikit harapan." Fang Yi membalas pesan, "Kalau begitu, memang cukup berat juga ya." Di sisi Fang Yi, ia menatap pesan itu dan berpikir, pasukan resmi yang direkrut pun baru mencapai Ghost Axe Realm. Di saat yang sama, Fang Yi mendapatkan pesan lagi, "Kalau begitu aku beri satu informasi kecil. Ada contaminated zone yang baru saja terbentuk. Bagaimana kalau kita buat tim bersama? Semakin banyak orang, semakin aman, sumber daya pun dapat dibagi rata, contaminated zone yang baru." Ucap Fang Yi yang bingung, namun ia membalasnya, "Kirimkan alamatnya, aku akan cek dulu." Lalu orang itu pun mengirim pesan yang bernama, Dark River Lava Dragon, berkas koleksi .zip. Fang Yi pun membuka berkas yang dikirimkan oleh orang itu yang berisikan tentang contaminated zone, Dark River. Lava Dragon awalnya adalah sungai bawah tanah yang terbentuk dari retakan lempeng bumi. Karena perubahan langit dan bumi, aliran air berubah menjadi lava panas, menyebabkan suhu di wilayah tersebut sangat tinggi. Fang Yi, sehabis melihat data itu, ia menyadari bahwa energi lava itu seperti energi matahari miliknya. "Sepertinya aku bisa mendapatkan sesuatu di sana." Dan ia menerima ajakan orang itu untuk menjadi timnya. Xin pun berpindah ke distrik Binmu, yang terdapat sekelompok orang yang berdiri di gerbang. Lalu salah satu orang bertanya, "Lao Li, teman yang kau bilang itu, kapan dia datang?" Lao Li pun menjawab, sebentar lagi." Seorang yang berbadan besar berbicara, "Xiaoya, berkat peta dan data yang kau buat, aku bisa langsung menemukan tempat ini. Benar-benar detail sekali." Lalu wanita yang seperti ketua tim berbicara, "Ah, tidak, seharusnya aku yang berterima kasih karena kalian mau datang dan menjelajah bersama. Nanti saat sudah masuk, kita harus saling bantu, ya." Kita pun diperkenalkan, nama wanita itu adalah Zhang Xiaoya, pegawai Departemen Budaya Asosiasi Kultivasi Qi. Namun ia pun berpikir, sayangnya, sepertinya tak ada pionir berbakat dan potensial belakangan ini. Padahal aku ingin merekomendasikan seseorang ke asosiasi. Banyak pionir tidak tahu bahwa Asosiasi Kultivasi Qi sebenarnya adalah lembaga resmi milik negara Xia. Untuk menjadi pegawai tetap, syaratnya sangat tinggi. Dalam situasi biasa, aksesnya pun sangat tertutup. Aku bisa masuk pun setelah melewati banyak ujian. Tentu saja, keluargaku juga harus berhutang banyak budi.
Kalau kali ini tidak mendapat hasil, mungkin aku harus kerja lembur lagi. Namun salah satu orang bertanya, apakah itu Fang Yi yang baru saja datang? Memperkenalkan namanya, Fang Yi. Lalu Zhang Xiaoya menyadari bahwa Fang Yi masih muda sekali. Kalau aku tak salah rasakan, kekuatanmu sudah Ghost Axe Realm bintang 2. Aneh, meskipun auranya kuat, tapi tak terasa menekan, justru terasa hangat. Kalau begitu karena semua sudah datang, ayo kita berangkat. Ucap Zhang Xiaoya sembari membuka pintu. Fang Yi pun menginstruksikan ke Zhang Xiaoya untuk membantu pegang penerangan. Zhang Xiaoya pun cuma bisa mengiyakan perintah Fang Yi. Namun saat berjalan, yang ada di belakang berbincang-bincang, Fang, pelan-pelan sedikit, iya. Hati-hati, banyak batu kecil di bawah. Kukira seluruh air di sini sudah berubah jadi lava. Tadi ada tetesan air jatuh, aku kaget setengah mati. Aneh, apa kalian merasa tempat ini tidak sepanas yang dibayangkan? Kalau lelah, bilang saja. Keselamatan semua tetap yang utama. Iya, mungkin karena kita belum sampai ke pusat kontaminasi. Fang Yi pun menyadari bahwa saat ia datang terlambat, mereka justru memperlakukanku seperti teman sendiri. Entah mereka memang terbuka, atau memang sedang cari teman yang bisa diandalkan di masa seperti ini, semuanya terasa tulus. Beberapa saat kemudian, Fang Yi dan kelompoknya sampai ke tujuan, yang ada di hadapannya lava yang mengalir dari dinding goa. Lalu Fang Yi berlari menuju lava itu, namun Zhang Xiaoya yang merasa bahwa itu berbahaya memperingati Fang Yi untuk jangan sembarang masuk. Namun Fang Yi yang menghiraukan ucapan Zhang Xiaoya, ia langsung mencelupkan tangannya ke lava tersebut, dan kelompoknya yang khawatir dengan Fang Yi yang mengatakan, kau sedang apa? Hei, jangan nekat begitu. Cepat tarik dia keluar. Dan tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat lava berterbangan dan juga membuat kelompok itu ketakutan dengan ledakan mendadak, dan sistem muncul menginformasikan, fenomena langit dan bumi terdeteksi, Inner Flame sedang dianalisis, mengaktifkan pemrosesan penuh kekuatan akhir untuk penulisan. Kau telah memperoleh Crimson Annihilation Blade Technique.